Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah hal yang tersisa dari masalah ghina, yakni ahkamil ghina. Kita insyaallah akan menginjak ke dalam permasalahan baru mengenai masalah alat musik. Adapun mengenai masalah ahkam ghina, itu ahkam ghina yang muharram, baik yang mendengar, yang hadir, ya, itu diharamkan. Bahkan yang menyanyinya itu yang diharamkan jelas. Sekarang, kalau ta'lim wa ta'allum, artinya mengajarkan dan belajar dalam masalah ini jelas halal. Jadi artinya tidak diharamkan. Kecuali kalau memang ghinanya tersebut atau nyanyian tersebut adalah nyanyian yang lahwi dan mudil anil haq, maka ta'lim dan juga belajar dan juga mengajarkannya haram. Tapi secara dasarnya kalau misalnya itu ghinanya tidak haram, maka tidak haram. Taklim dan juga mengajarkannya dan juga belajarnya tidak haram. Dan juga upah yang diambil dari mengajarkan taklim tersebut kalau memang bukan ghina yang haram dan bukan digunakan untuk yang haram dengan syarat-syarat ghina yang haram tersebut, maka itu tidak menjadi masalah di dalam masalah ini. Nah, apalagi misalnya seseorang ya ada di depan menonton seorang wanita ya di depan pria, misalnya dia menyanyikan, itu jelas-jelas misdak daripada haram karena ada syahwatnya di sana, karena Adam bisa mengundang syahwat di dalam masalah ini dari nyanyian tersebut, dan juga bisa mengundang fitnah di dalam masalah tersebut. Jadi bisa masuk kategori dalam lahwi, bisa masuk kategori dalam idlal anil haq, baik itu idlal anil haq atau menyimpang daripada kebenaran, baik dari sisi akidah, akhlak, ataupun dari sisi ahkam atau amal. Nah, mengijak kepada pembahasan yang baru ya, insyaallah kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah yang hubungannya dengan alat musik. Nah, alat musik itu berbeda dengan ghina. Kalau ghina itu dari suara manusia, kalau alat musik itu dari alat-alat. Jadi yang mengeluarkan nada dari alat-alat tersebut. Nah, alat yang dimaksud di dalam alat musik tersebut ada alat yang khusus untuk alat musik, bukan misalnya hal yang lain. Seperti misalnya gelas bisa dijadikan alat musik, itu bukan termasuk alat musik di sana. Gelas, misalnya beberapa gelas ada suara nada-nada tertentu dari gelas tersebut, itu bisa dijadikan alat musik. Tapi bukan itu yang dimaksud alat musik. Alat musik adalah khusus untuk alat-alat musik di dalam masalahnya. Jadi pembahasan dalam maksud kita adalah pembahasan khusus untuk alat-alat musik. Walaupun benda-benda yang lain bisa dijadikan sebagai bisa membentuk nada musik, tapi itu tidak masuk dalam pembahasan kita. Jadi pembahasan kita adalah tetap dalam masalah alat-alat musik. Nah, di dalam masalah alat musik bahwa bisa menyebabkan haram ya, mi'yar atau parameternya apa? Ada beberapa persamaan dengan ghina dalam masalah ini, tapi ada tambahannya. Pertama adalah lahu, ada unsur kesenangan, kegembiraan menyebabkan hal itu. Juga ada unsur menyebabkan kelalaian dalam masalah itu, ya kan? Itulah, dan juga mudil anil haq, ansabilillah, baik itu mudil dalam masalah akidah, amal, ataupun akhlak. Dalam masalah ini adanya sesuai musik tersebut masuk dalam wilayah atau tempat yang haram, ini munasib dengan majalis lahu dan fusk, ini masuk ke dalam tempat yang sesuai atau terbiasa atau biasanya masuk ke dalam tempat-tempat tersebut, atau tempat orang-orang fasik, atau tempat orang-orang yang bersenang-senang di dalam masalah ini. Jadi di dalam masalah ini secara umum masuk kategori tersebut dengan musik yang sesuai dengan majelis-majelis tersebut, atau keadaan-keadaan untuk senang-senangan, pesta-pesta, ataupun untuk masalah yang ke kondisi yang orang-orang fasik atau orang yang fajir di dalam masalah ini. Tetapi dalam masalah ini tetap uruf yang menentukan, ya, uruf yang menentukan bahwa ini sesuai dengan majelis yang
fasik atau majelis yang fajir di dalam masalah tersebut. Sudah ada beberapa misdak atau masodik lahwi atau masodik dari alat-alat yang lahwi dan musiki yang haram di dalam masalah ini. Yang pertama adalah bisa dalam musik tersebut bisa menyebabkan atau mendorong syahwat bagi orang yang mendengarnya. Itu salah satu misdak. Ya, yang kedua bisa menyebabkan dorongan untuk membuat sesuatu yang haram dari musik tersebut atau lantunan alat musik tersebut bisa mendorong atau menggerakkan manusia kepada hal-hal yang haram di dalam masalah ini. Yang kedua, yang ketiga, misalnya dengan lantunan musik tersebut bisa melalaikan manusia dari kewajiban-kewajibannya, kewajiban ibadi, kewajiban muamalah misalnya, bisa dengan mendengar tersebut. Nah ini musik-musik jenis musik tersebut bisa menyebabkan hal tersebut, maka itu jadi haram hukumnya. Ini salah satu misdak. Misdak yang lain misalnya bunyinya yang atau lantunan nadanya yang membuat orang berjoget atau menari di dalam masalah ini. Ini salah satu misdak dalam masalah musik yang diharamkan. Tentunya misdak yang abras juga dalam masalah ini, seperti halnya masalah ghina. Ya, itu salah satu daripada misdak daripada musik yang diharamkan di dalam masalah tersebut. Dan dalam masalah ini tetap mi'yarnya atau parameternya di dalam musik atau alat-alat musik yang diharamkan tersebut adalah sya'niyah, bukan fi'liyah. Seperti pembahasan di dalam masalah lagu. Jadi bisa saja bagi seseorang karena kuat iman atau terbiasa untuk mendengarkan musik tersebut tidak menyebabkan efek-efek yang buruk, tetapi dalam kondisi yang lain bisa menyebabkan efek yang buruk. Tetap haram hukumnya, baik bagi orang tersebut maupun bagi orang yang lain, baik yang menyanyikannya ataupun yang mendengarnya. Jadi secara sya'ni, bukan secara fi'li di dalam masalah ini. Ada beberapa yang bisa dikatakan sebagai alat musik yang tidak diharamkan dari suara-suara tersebut, dari suara yang keluar daripada alat musik yang tidak diharamkan. Ada beberapa hal, ini adalah suara-suara musik yang dimana dalam masalah itu tidak mengandung lahu atau hal yang menyebabkan ghafil atau kelalaian dan kesenangan-kesenangan dalam masalah ini, dan juga tidak idla anil haq atau idla atau penyesatan kepada jalan yang benar. Misalnya kalau dalam perjuangan ada tabuhan genderang atau ada terompet, atau misalnya dalam nyanyian dalam mengenang Imam Husain, dalam mengenang misalnya para imam, dalam mengenang perjuangan Islam, dalam lagu kebangsaan, misalnya lagu patriotik atau lagu untuk menghilangkan manusia dari hal-hal yang sifatnya itu buruk, ya, hal-hal yang sifatnya buruk, ya, misalnya membuat ketenangan, itu sebagian ulama mengatakan dibolehkan. Jadi tidak masuk dalam kategori lahu dan idlal anil haq, itu juga tidak masuk. Itu bisa dikatakan masodik atau misdak-misdak, alat musik yang dihalalkan dalam masalah, bukan lagu, alat musik yang dihalalkan dalam masalah ini. Nah sekarang bagaimana dengan misalnya menjual, membeli, belajar atau mengajarkannya dalam masalah ini? Jelas-jelas dalam masalah ini tidak haram. Membelinya, menjualnya, mengajarkannya, belajarnya tidak diharapkan. Kecuali kalau memang khusus di dalam wilayah tertentu, kondisi tertentu, memang ketika dibeli, orang yang membelinya bagi wilayah yang haram. Ya jelas itu menjualnya juga haram, membelinya juga haram. Ataupun mengajarkan musik, memang diajarkan musik yang haram, itu pun haram hukumnya. Tetapi kalau musik yang halal, tidak halal, haram hukumnya. Nah, dalam masalah ini ada hubungannya dengan pembahasan tarwij atau menyebarkan atau mempropagandakan atau untuk mendagangkan masalah alat-alat musik.
Kalau dalam kondisi misalnya mendagangkan alat musik, dan misalnya di zaman sekarang, karena kebanyakan untuk yang mafsadahnya atau alat musik untuk digunakan untuk yang haramnya itu mengalahi untuk yang haram, maka dalam wilayah tertentu atau dalam kondisi tertentu menyebarkannya juga haram. Jadi menyebarkan dalam masalah itu haram. Kecuali kalau misalnya dalam suatu masyarakat Islami yang masyarakatnya sudah mukmin, yang sudah mengetahui mana halal dan haram, maka menyebarkannya halal dalam masalah. Jadi beda kondisi dalam masalah itu. Beda halnya taklim atau mengajar atau mengajarkan dalam masalah tersebut. Pada intinya halal dalam masalah ini. Tetapi kalau misalnya itu masuk ke dalam kondisi menyebarkan musik yang haram, maka itu pun jadi haram. Gitu. Kalau bisa menyebabkan musik yang haram, maka itu menjadi haram. Contoh misalnya mengadakan pameran alat-alat musik dalam kondisi sekarang di Indonesia, karena memang hal yang haramnya itu mengalahkan hal yang halalnya, maka itu bisa menyebabkan haram dalam masalah itu. Gitu. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati bagi orang yang mengajarkannya ataupun orang yang belajar. Kalau itu digunakan untuk yang halal, untuk yang haram, kita harus mengetahuinya. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas pembahasan yang baru di dalam masalah ini. Kita akan bahas mengenai masalah tarian atau joget ya. Dan mungkin kalau ada istilahnya waktu di dalam masalah ini, kita akan bahas permasalahan yang baru, yaitu membantu orang-orang yang zalim. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.